Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Bayangin, kamu baru kerja di sebuah peternakan ayam di Bandung. Semuanya terlihat normal. Sampai malam pertama, kamu menemukan gudang berisi boneka-boneka yang bernapas. Awalnya kamu pikir itu cuma perasaan, tapi keesokan harinya jumlah boneka itu bertambah. Dan yang paling mengerikan, salah satu dari boneka itu mulai terlihat seperti kamu sendiri. Pertanyaannya, sejak kapan kamu benar-benar masih manusia dan bukan bagian dari ritual itu? Udara pagi di pinggiran Bandung terasa dingin, seperti napas panjang dari tanah yang belum sepenuhnya bangun. Kabut menggantung rendah, menutup sebagian kandang ayam milik juragan yang terkenal di daerah itu. Dari kejauhan, tempat tersebut tampak biasa saja. Deretan bangunan sederhana dengan atap seng berkarat, dikelilingi pagar kayu yang mulai lapuk. Namun semakin didekati, suasana berubah pelan, seperti nada musik yang bergeser tanpa disadari. Arga baru saja tiba. Tas ransel tergantung di bahunya, langkahnya masih ragu. Ia menerima pekerjaan itu karena butuh uang cepat, bukan karena tertarik. Kata orang, juragan ayam itu kaya, dermawan, tapi juga tertutup. Tidak banyak yang tahu apa yang terjadi di dalam lahannya setelah matahari terbenam. Seorang pria tua menyambutnya di gerbang. Tubuhnya kurus, matanya cekung, seperti menyimpan banyak malam tanpa tidur. "Kamu yang baru," suaranya serak. Arga mengangguk. Tanpa banyak bicara, pria itu memberi isyarat untuk mengikuti. Mereka berjalan melewati kandang yang dipenuhi suara ayam. Ribuan unggas itu bergerak bersamaan, menciptakan bunyi yang hampir seperti bisikan panjang. Tidak jelas tapi terasa hidup. Bau menyengat menusuk hidung, campuran antara kotoran dan sesuatu yang lebih tajam, seperti besi basah. "Kerjamu sederhana," kata pria itu singkat. "Bersih-bersih, kasih makan, jangan keluyuran." Arga hanya menjawab dengan anggukan kecil. Namun matanya terus mengamati sekitar. Ada sesuatu yang terasa ganjil, seperti berada di rumah orang lain yang terlalu rapi, indah di permukaan, tapi menyimpan rahasia di balik pintu tertutup. Mereka berhenti di sebuah bangunan terpisah di ujung. Ukurannya tidak besar, tapi pintunya tampak lebih kokoh dibanding yang lain. Catnya mengelupas, meninggalkan warna kusam seperti luka lama yang belum sembuh. "Gudang," ujar pria tua itu singkat. "Jangan masuk kalau tidak disuruh." Kalimat itu terdengar biasa, tapi cara ia mengucapkannya memberi tekanan yang aneh. Seolah-olah kata "jangan" bukan sekedar larangan, melainkan peringatan. Arga mengangguk. Hari pertama berjalan lambat. Ia membersihkan kandang, mengangkut karung pakan dan sesekali memperhatikan ayam-ayam yang bergerak tanpa arah jelas. Ada momen ketika ia merasa hewan-hewan itu tidak sekedar berkeliaran, melainkan seperti mengikuti pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk gambar jika dilihat dari jauh. Menjelang sore, langit berubah warna menjadi oranye kusam. Bayangan bangunan memanjang di tanah, menciptakan garis gelap yang tampak seperti retakan besar. Arga duduk sebentar, mengusap keringat dari dahinya. Saat itulah ia mendengar sesuatu. Bukan suara ayam, bukan langkah kaki, melainkan bunyi pelan seperti kain bergesekan, diikuti ketukan kecil yang teratur. Tok, tok, tok. Arga menoleh.
Suara itu berasal dari arah gudang. Ia berdiri perlahan. Rasa penasaran muncul seperti api kecil yang sulit dipadamkan. Setiap langkah mendekat terasa lebih berat, seolah tanah di bawah kakinya menahan. Pintu gudang tertutup rapat. Namun suara itu masih terdengar, kini lebih jelas. Ada sesuatu di dalam. Arga menelan ludah. Tangannya terangkat, ragu sejenak, lalu mendorong pintu sedikit. Engsel berderit pelan. Celah sempit terbuka. Dari dalam, udara dingin mengalir keluar, berbeda dari panas kandang di luar. Bau yang muncul aneh, tidak sepenuhnya busuk, tapi juga tidak bersih. Seperti ruangan lama yang menyimpan sesuatu terlalu lama. Ia mengintip. Di dalam, deretan boneka tergantung dari langit-langit. Puluhan, mungkin lebih. Bentuknya sederhana, terbuat dari kain kusam. Beberapa memiliki rambut yang dijahit sembarangan, sebagian lagi wajahnya hanya coretan. Namun ada satu hal yang membuat Arga tidak bisa langsung berpaling. Posisi mereka. Boneka-boneka itu tidak diam. Mereka bergerak pelan. Bukan karena angin, udara di dalam terasa terlalu berat untuk itu. Gerakan itu halus seperti napas, maju sedikit, lalu kembali. Tok, tok, tok. Suara itu berasal dari salah satu boneka yang kepalanya membentur dinding. Arga membeku. Ada perasaan aneh yang merayap, seperti dingin yang tidak berasal dari suhu. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin hanya ilusi, mungkin hanya kelelahan. Namun kemudian, salah satu boneka berputar pelan. Wajahnya menghadap ke arah pintu, ke arah Arga. Dan dalam sekejap, semua suara ayam di luar terasa menghilang. Seperti dunia berhenti memberi latar. Arga menutup pintu dengan cepat. Napasnya memburu. Jantungnya berdetak harus seperti ingin keluar dari dada. Ia mundur beberapa langkah. Dalam pikirannya, ia mencoba mencari penjelasan. Mungkin ada orang di dalam. Mungkin ada alat. Mungkin hanya kebetulan. Namun perasaan itu tidak pergi. Perasaan bahwa apa yang ia lihat bukan sesuatu yang seharusnya ada. Dari kejauhan, suara pria tua mendengar panggilan. Arga menoleh, berusaha terlihat biasa. Tapi saat ia melangkah pergi, satu hal terus terngiang di kepalanya. Gerakan boneka tadi bukan seperti benda mati. Lebih mirip sesuatu yang sedang mencoba mengingat bagaimana caranya hidup. Dan tanpa ia sadari, di balik pintu gudang yang kembali tertutup rapat, bunyi itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Seolah ada yang tahu, ia sudah melihat. Pagi berikutnya datang tanpa benar-benar terasa sebagai awal. Cahaya matahari memang muncul, namun sinarnya seperti tertahan kabut tipis yang emban perdi. Lingkungan peternakan tetap terlihat pucat, seolah warna-warna alami disedot perlahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Arga bangun dengan tubuh terasa berat, seperti habis berjalan jauh tanpa ingat kapan melakukannya. Kepalanya dipenuhi bayangan semalam, deretan boneka, gerakan halus, dan satu tatapan yang sulit dijelaskan. Ia mencoba mengusir ingatan itu, menganggap semuanya sebagai efek lelah. Namun rasa ganjil tetap tinggal, seperti serpihan kecil yang terselip di pikiran. Aktivitas dimulai lebih cepat dari dugaannya. Ayam-ayam sudah ribut sejak dini hari, menciptakan suara yang bertumpuk seperti ombak kecil yang terus menghantam. Biasanya suara seperti itu terasa biasa, bahkan menenangkan bagi pekerja peternakan. Tapi di tempat ini, bunyi tersebut terdengar berbeda, tidak beraturan, seperti percakapan yang dipaksakan. Arga mengambil ember pakan, lalu berjalan menyusuri kandang. Ia menaburkan makanan dengan gerakan otomatis, namun matanya tidak bisa berhenti mengamati. Beberapa ayam berdiri diam terlalu lama. Sebagian lainnya bergerak mendadak, seolah mengikuti aba-aba yang tidak terdengar. Ada satu hal yang mulai terasa aneh. Mata mereka. Kilau pada bola mata unggas itu tampak lebih tajam, tidak seperti hewan biasa. Bukan sekedar refleksi cahaya, melainkan seperti pantulan kesadaran yang seharusnya tidak ada. Arga menatap salah satunya lebih lama. Ayam itu tidak menghindar, justru tetap menatap balik. Sejenak, waktu terasa berhenti.
Lalu ayam itu mengeluarkan suara pendek, bukan kokok biasa, melainkan nada serak yang terdengar hampir seperti nafas manusia yang dipaksa keluar. Arga mengalihkan pandangan dengan cepat. Jangan dilihatin lama-lama. Suara itu muncul tiba-tiba dari samping. Arga menoleh, seorang pekerja lain berdiri di sana. Usianya tidak terlalu tua, tapi wajahnya tampak lelah seperti orang yang terlalu lama menyimpan sesuatu sendiri. Maksudnya? Tanya Arga pelan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah kandang, lalu berkata singkat, "Kalau kebiasaan, nanti kebawa." Kalimat itu menggantung, seperti jembatan yang tidak selesai dibangun. Arga ingin bertanya lebih jauh, tapi pria tersebut sudah berjalan pergi, meninggalkan kesunyian yang terasa lebih padat dari sebelumnya. Hari terus berjalan, matahari naik lalu perlahan turun lagi. Namun perasaan tidak nyaman justru semakin jelas. Setiap sudut peternakan seperti memiliki lapisan lain yang tersembunyi, sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung, tapi bisa dirasakan seperti tekanan udara sebelum hujan. Menjelang sore, Arga mendapat tugas mengangkut karung dari dekat gudang. Langkahnya melambat saat mendekat. Bangunan itu kembali berdiri diam, tampak biasa, seperti tidak pernah menyimpan apapun. Pintu tertutup rapat, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Namun justru itulah yang terasa janggal. Semalam, tempat itu seperti hidup. Sekarang terlalu sunyi. Arga meletakkan karung, mencoba mengabaikan dorongan untuk melihat lagi. Ia berbalik, bersiap pergi, ketika sesuatu menarik perhatiannya. Di tanah, dekat pintu, terdapat jejak. Bukan jejak sepatu, bukan pula kaki ayam. Bentuknya kecil, seperti telapak tangan. Namun jari-jarinya lebih panjang dari ukuran wajar. Dan posisinya mengarah keluar dari gudang, seolah sesuatu merangkak keluar, bukan masuk. Arga menelan ludah. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan dedaunan kering di sekitar. Suara gesekannya terdengar seperti bisikan samar. Tidak jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meriman. Tanpa sadar, Arga mendekat sedikit. Tangannya hampir menyentuh pintu. Lalu, dari dalam terdengar suara. Pelan, seperti seseorang berbicara, namun tertahan. Bukan satu suara, banyak, berlapis, seperti puluhan orang berbisik bersamaan di balik dinding tipis. Arga membeku. Kata-kata itu tidak bisa dimengerti, namun nadanya terasa jelas, memanggil, mendesak, memohon, atau mungkin memperingatkan. Seketika, kepalanya terasa ringan, seperti ditarik ke arah suara itu. Pikirannya kosong, hanya tersisa dorongan untuk membuka pintu lebih lebar. Sedikit lagi, sedikit lagi. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang, sesuatu mencengkeram bahunya. Kuat. Arga tersentak mundur. Pria tua itu berdiri di belakangnya, tatapannya tajam, berbeda dari sebelumnya. "Kamu tidak dengar saya bilang apa?" Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Arga terdiam. Suara dari dalam gudang langsung hilang, seperti diputus. Keheningan jatuh begitu cepat, seperti pintu yang dibanting. Pria tua itu melepaskan pegangannya perlahan. "Kalau mau tetap kerja di sini, jangan cari tahu." Kalimat itu bukan ancaman biasa, lebih seperti batas yang tidak boleh dilanggar, seperti garis tipis di tepi jurang. Arga mengangguk, meski dalam hati rasa penasaran justru tumbuh lebih besar. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit berubah gelap tanpa banyak peringatan. Angin berhenti, udara terasa diam, sangat diam, seperti dunia menahan nafas. Arga berbaring di tempat tidurnya, mencoba tidur. Namun pikirannya terus berputar. Suara bisikan, jejak tangan, mata ayam, semuanya saling terhubung seperti potongan teka-teki yang belum lengkap. Lalu, dari luar terdengar suara langkah. Pelan, berderit di tanah. Arga membuka mata. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Tidak ada ketukan, tidak ada suara. Hanya kehadiran yang terasa, seperti bayangan yang berdiri terlalu dekat. Beberapa detik berlalu, kemudian, tok, satu ketukan, sangat pelan, namun cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih keras. Ia menahan nafas. Tok, tok, ketukan berikutnya datang lebih lambat, seperti sesuatu yang tidak terbiasa menggunakan tangan. Ia tidak bergerak, tidak menjawab, tidak membuka. Dan dalam keheningan yang menekan itu, satu pikiran muncul perlahan. Jika ia membuka pintu sekarang, belum tentu yang berdiri di luar masih manusia.
Ketukan di depan pintu berhenti begitu saja. Seperti hujan yang mendadak hilang sebelum menyentuh tanah. Arga tetap diam. Punggungnya menempel pada dinding. Napas ditahan seolah udara bisa mengkhianatinya. Waktu terasa melar, seperti karet yang ditarik perlahan tanpa tahu kapan akan putus. Beberapa saat berlalu, tidak ada suara lanjutan, tidak ada langkah menjauh. Justru itulah yang membuat suasana semakin menekan. Ketiadaan bunyi terasa lebih menakutkan daripada keramaian. Seperti berada di dalam ruangan kosong yang terlalu luas, di mana gema pikiran sendiri terdengar lebih keras dari kenyataan. Akhirnya, Arga memberanikan diri menggeser tubuhnya sedikit. Ia melangkah pelan mendekati pintu. Setiap gerakan terasa berat, seperti berjalan di dalam air. Tangannya terangkat, ragu, lalu berhenti beberapa sentimeter dari gagang. Ia menempelkan telinga ke permukaan kayu. Dingin, tidak ada suara. Namun, ada sesuatu yang aneh, seperti getaran halus, hampir tidak terasa, mirip detak yang sangat pelan. Bukan dari luar, melainkan dari dalam. Arga mengerenyit. Perlahan, ia membuka pintu sedikit. Celah tipis memperlihatkan lorong di luar. Gelap, sepi. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui celah atap, membentuk garis pucat di tanah. Tidak ada siapapun. Arga membuka pintu lebih lebar. Kosong. Ia melangkah keluar, menoleh ke kiri dan ke kanan. Angin malam mulai bergerak lagi, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang samar, bau yang mengingatkan pada gudang itu. Tiba-tiba, pandangannya jatuh ke lantai. Jejak. Bukan sepatu, bukan kaki ayam, telapak tangan, sama seperti yang ia lihat siang tadi. Namun kali ini jumlahnya lebih banyak, dan arahnya menuju ke kamarnya, seperti sesuatu yang merangkak mendekat. Dada Arga terasa sesak. Ia mundur satu langkah, lalu menutup pintu dengan cepat. Tangannya gemetar, seperti memegang sesuatu yang terlalu berat untuk dipahami. Malam itu, ia tidak benar-benar tidur. Pagi datang dengan cahaya yang terasa asing, seperti lampu yang dinyalakan di ruangan yang tidak ingin terang. Arga keluar dengan mata lelah. Tubuhnya terasa kosong seperti wadah yang setengah terisi. Aktivitas berjalan seperti biasa, tapi ada perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Beberapa pekerja tampak berbeda, bukan dari wajah, bukan dari pakaian, melainkan dari cara mereka bergerak. Gerakan mereka terasa terlalu halus, terlalu teratur, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Tidak ada ekspresi berlebihan, tidak ada obrolan ringan. Semua berjalan seperti pola yang diulang tanpa variasi. Arga mencoba menyapa salah satu dari mereka. Tidak ada respons. Hanya tatapan kosong yang sekilas mengarah padanya, lalu kembali lurus ke depan. Seperti melihat, tapi tidak benar-benar menyadari. Perasaan dingin merambat pelan di punggungnya. Ia mulai mengingat sesuatu. Boneka-boneka di gudang, gerakan pelan, posisi tubuh, ada kemiripan, tipis tapi cukup untuk membuat pikirannya gelisah. Saat sedang membersihkan kandang, Arga melihat sesuatu di sudut ruangan. Seorang pekerja berdiri diam, menghadap dinding. Tidak bergerak, tidak melakukan apapun. Arga mendekat. "Mas," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat lagi. Jarak tinggal beberapa langkah. Tiba-tiba, pria itu berbicara, namun tanpa menoleh. Ada yang salah dengan tempat ini. Suara itu terdengar datar, seperti keluar tanpa emosi. Arga terdiam. "Kamu juga lihat kan?" lanjutnya. Arga ingin menjawab, tapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokannya. Perlahan, pria itu menoleh. Gerakannya tidak wajar, terlalu patah, seperti engsel yang lama tidak digunakan. Saat wajahnya terlihat, Arga merasakan sesuatu jatuh di dalam dirinya.
Mata pria itu tidak fokus. Pupilnya sedikit bergeser, seperti tidak berada di tempat yang seharusnya. "Aku dulu juga baru," katanya pelan. "Aku juga penasaran." Arga menelan ludah. "Sekarang?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Pria itu tersenyum tipis, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. "Sekarang, aku tidak bisa keluar." Kalimat itu menggantung, seperti bayangan yang tidak punya sumber cahaya. Tiba-tiba, tubuh pria itu tersentak halus. Kepalanya miring sedikit, seperti mendengar sesuatu. Lalu ekspresinya berubah. Kosong. Ia berbalik, berjalan tanpa mengatakan apapun lagi. Langkahnya ringan, terlalu ringan, seperti tidak benar-benar menyentuh tanah. Arga berdiri terpaku. Pikirannya mulai menyusun sesuatu yang tidak ingin dia akui, bahwa mungkin yang bergerak di tempat ini tidak semuanya hidup seperti manusia biasa. Sore hari, saat matahari hampir tenggelam, Arga kembali melewati gudang. Pintu masih tertutup, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di permukaan kayu muncul goresan, garis-garis tipis, tidak beraturan, seperti sesuatu mencoba keluar dari dalam. Arga menatap lama. Jantungnya berdetak cepat. Di dalam kepalanya, bayangan mulai berbentuk. Bagaimana jika boneka-boneka itu bukan sekedar wadah? Bagaimana jika mereka mencoba kembali? Angin berhembus pelan. Pintu gudang bergetar sedikit. Dan dari celah kecil di bagian bawah, sesuatu merayap keluar. Sehelai rambut, panjang, hitam, perlahan bergerak seperti hidup. Arga mundur tanpa sadar, napasnya tercekak. Di momen itu, satu kesadaran muncul dengan jelas, bahwa tempat ini bukan sekedar peternakan. Ini seperti panggung, dan semua yang ada di dalamnya sedang memainkan peran. Namun yang paling mengerikan bukanlah boneka, bukanlah bisikan, melainkan satu hal sederhana. Tidak ada yang tahu siapa yang masih memakai wajah asli dan siapa yang hanya meminjam. Senja turun seperti tirai berat yang dijatuhkan perlahan, menutup sisa cahaya tanpa banyak suara. Langit berubah kusam, bukan gelap pekat, melainkan abu-abu yang terasa menggantung. Seperti luka lama yang belum benar-benar kering. Udara di peternakan mendadak berbeda, lebih padat, lebih dingin, seperti ada sesuatu yang ikut turun bersama malam. Arga berdiri di dekat kandang, mencoba menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Namun tangannya terasa kaku, pikirannya tidak fokus. Sejak siang, bayangan rambut yang merayap keluar dari celah gudang terus muncul, seperti goresan yang tidak bisa dihapus. Ayam-ayam mulai gelisah. Biasanya menjelang malam mereka akan tenang, bertengger atau diam di sudut kandang. Tapi kali ini berbeda. Gerakan mereka tidak beraturan. Sebagian berlari kecil tanpa arah, sebagian lainnya diam membeku, seolah menunggu sesuatu. Suara yang muncul juga berubah. Bukan sekedar kokok atau gesekan kaki, melainkan bunyi panjang, parau, seperti seruan yang tertahan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat udara terasa berat. Arga menoleh ke sekeliling. Beberapa pekerja masih berada di area. Namun sikap mereka aneh. Tidak ada percakapan, tidak ada ekspresi. Mereka bergerak seperti mengikuti alur yang sudah ditentukan. Seperti jarum jam yang tidak pernah melenceng. Lalu, lampu-lampu tiba-tiba mati. Semua sekaligus. Gelap jatuh begitu cepat, seperti seseorang memadamkan dunia dengan satu sentuhan. Arga terdiam. Hanya cahaya bulan yang tersisa. Tipis dan dingin. Bayangan bangunan memanjang, menciptakan bentuk-bentuk asing di tanah. Dalam kondisi itu, setiap objek tampak berbeda. Lebih tinggi, lebih bengkok, lebih hidup. Ayam-ayam berhenti. Seketika, keheningan menggantikan semuanya, seperti ruang kosong yang menelan bunyi. Detik berikutnya, terdengar langkah. Bukan satu, banyak. Pelan, serempak. Seperti kaki-kaki yang berjalan di atas permukaan yang sama dengan ritme yang hampir sempurna. Arga memutar tubuhnya perlahan. Di kejauhan siluet-siluet mulai terlihat.
para pekerja. Mereka berjalan menuju satu arah, gudang. Langkah mereka tidak terburu-buru, tapi pasti. Kepala sedikit menunduk, tangan tergantung di sisi tubuh, seperti tidak sepenuhnya sadar dengan gerakan sendiri. Arga menelan ludah. Ia ingin menjauh, namun kakinya tidak bergerak. Seperti ada sesuatu yang menahan atau mungkin menarik. Dorongan itu halus, tapi kuat, seperti arus bawah air yang tidak terlihat di permukaan. Tanpa sadar, ia ikut melangkah. Satu langkah, lalu satu lagi. Semakin dekat ke gudang. Pintu yang tadi tertutup rapat kini terbuka sedikit. Celah hitam menganga, seperti mulut yang menunggu. Dari dalam, cahaya redup berwarna kemerahan terlihat berkedip pelan. Bukan seperti lampu, melainkan seperti bara yang hampir padam. Para pekerja berdiri di depan pintu. Mereka berdiri berjajar, diam, tidak bergerak. Beberapa detik berlalu. Lalu, satu persatu, mereka masuk. Tanpa suara, tanpa ragu. Seperti seseorang yang kembali ke tempat asal. Arga berada di barisan paling belakang. Nafasnya terasa berat. Dadanya naik turun tidak beraturan. Ia ingin berhenti, tapi tubuhnya terus maju. Saat gilirannya tiba, ia berdiri tepat di depan pintu. Udara dari dalam terasa berbeda. Lebih dingin, lebih lembab, dan membawa bau yang sulit dijelaskan. Campuran antara kain lama, tanah basah, dan sesuatu yang samar, seperti darah yang sudah mengering. Arga melangkah masuk. Di dalam, ruang itu tampak lebih luas dari yang terlihat dari luar. Langit-langit tinggi, dipenuhi gantungan yang bergoyang pelan. Cahaya merah redup berasal dari beberapa lilin yang disusun melingkar di tengah ruangan. Dan di sana, boneka-boneka itu. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Puluhan, mungkin ratusan, tergantung, duduk, bersandar, semua menghadap ke arah yang sama. Ke tengah, di sana berdiri seseorang, juragan. Tubuhnya tegap, pakaiannya rapi, wajahnya tenang seperti tidak pernah disentuh rasa takut. Matanya menyapu ruangan perlahan, seperti memastikan semua sudah pada tempatnya. Arga berdiri di antara para pekerja lain. Namun ada satu hal yang membuatnya semakin gelisah. Wajah mereka. Dalam cahaya merah itu, ekspresi tampak berbeda. Terlalu kosong, terlalu diam. Seperti masker yang dipakai terlalu lama hingga menyatu. Juragan mengangkat tangannya. Semua langsung menunduk. Gerakan itu serempak, seperti pantulan di cermin yang tak terlihat. Arga ikut menunduk. Bukan karena ingin, tapi karena tubuhnya bergerak sendiri. Suara juragan terdengar pelan, namun jelas. Malam ini, kita lanjutkan. Kalimat itu sederhana, namun gema yang ditinggalkannya terasa panjang, seperti suara yang tidak berhenti di satu ruang. Lalu, boneka-boneka itu mulai bergerak. Pelan, serempak, seperti daun yang tertiup angin, tapi tanpa angin. Beberapa di antaranya mengangkat kepala, sebagian lainnya bergoyang lebih kuat, dan dari dalam tubuh kain itu terdengar suara. Pelan, serak, berlapis, seperti banyak orang mencoba berbicara dalam satu waktu. Arga merasakan sesuatu di kepalanya. Tekanan, seperti ada yang mencoba masuk. Bayangan-bayangan mulai muncul. Wajah-wajah asing, suara-suara yang tidak dikenal, potongan ingatan yang bukan miliknya. Ia memejamkan mata, mencoba melawan. Namun semakin ia menahan, semakin kuat dorongan itu datang. Seperti pintu yang dipaksa buka dari dalam. Lalu, ia merasakan sesuatu menyentuh tangannya. Dingin, halus, seperti kain. Arga membuka mata. Sebuah boneka berdiri tepat di depannya. Wajahnya kosong, namun posisinya sangat dekat, terlalu dekat. Perlahan, kepala boneka itu miring, seperti mengamati, seperti mengenali. Dan dalam keheningan yang menekan itu, satu hal menjadi jelas. Malam ini bukan sekedar ritual, ini adalah proses. Sesuatu sedang dipindahkan, sesuatu sedang dipilih. Dan tanpa ia sadari, Arga sudah bukan lagi penonton. Ia sudah masuk ke dalam lingkaran. Dan di tempat seperti ini, tidak semua yang masuk akan keluar sebagai diri sendiri. Nyala lilin berpendar seperti mata yang setengah terpejam, berkedip pelan di tengah ruangan yang sesak oleh bayangan. Arga berdiri kaku, seolah lantai di bawah kakinya berubah menjadi tanah liat yang mengeras. Boneka di depannya tidak lagi tampak seperti benda. Ia terasa hadir, seperti seseorang yang berdiri terlalu dekat tanpa izin.
Sentuhan di tangannya belum hilang. Dingin itu merambat perlahan, naik ke pergelangan, lalu ke lengan, seperti air yang meresap ke kain kering. Tidak menyakitkan, namun cukup untuk membuat tubuh menolak. Ia mencoba menarik tangannya, tapi ototnya tidak merespons dengan benar, seperti kabel yang terputus dari sumbernya. Di sekelilingnya, para pekerja tetap menunduk. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Namun, suasana terasa penuh, seperti ruangan kecil yang diisi terlalu banyak napas. Juragan melangkah maju satu langkah. Gerakannya tenang, tapi setiap langkahnya seperti memberi tekanan baru pada udara. Ia mengangkat tangannya lagi, kali ini lebih tinggi. Suara dari boneka-boneka itu berubah. Tidak lagi sekedar bisikan. Kini terdengar seperti gumaman panjang yang berlapis, naik turun seperti gelombang laut di malam gelap. Tidak jelas kata-katanya, namun nadanya terasa memanggil, menuntut, memilih. Arga menutup mata sesaat. Namun justru di dalam gelap suara itu terdengar lebih dekat, lebih jelas, lebih dalam, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Yang kosong, yang belum terisi, yang bisa dipakai. Potongan kalimat itu muncul, lalu hilang, seperti serpihan kaca yang memantulkan cahaya sesaat sebelum tenggelam lagi. Arga membuka mata dengan cepat. Boneka di depannya kini lebih dekat. Ia tidak melihat pergerakannya, tapi jaraknya berubah. Wajah kain itu menghadap lurus ke arahnya, garis jahitan di bagian mulut tampak sedikit terbuka, seperti retakan kecil di dinding tua. Tiba-tiba, suara ayam terdengar, keras, memecah keheningan. Namun bukan dari luar, dari dalam ruangan. Arga menoleh. Di sudut, beberapa kandang kecil terlihat. Ayam-ayam di dalamnya tidak bergerak liar seperti biasanya. Mereka diam, kepala sedikit menunduk, seperti menunggu giliran. Satu di antaranya mengangkat kepala. Matanya bertemu dengan Arga, dan dalam sekejap perasaan aneh muncul, seperti melihat seseorang yang mencoba berbicara tanpa suara. Kemudian, ayam itu membuka paruhnya. Yang keluar bukan kokok, melainkan suara manusia, pelan, serak. "Jangan ikut." Arga membeku, darahnya terasa dingin. Ia ingin mundur, tapi kakinya tidak bergerak. Suara itu tidak berhenti di situ. Ayam lain mulai mengeluarkan bunyi serupa, tidak serempak, tapi bergantian, seperti banyak orang yang mencoba berbicara melalui tubuh yang salah. "Keluar, terlambat, dia pilih." Setiap kata terasa berat, seperti jatuh satu persatu ke dalam pikirannya. Arga menoleh ke arah juragan. Pria itu tersenyum tipis, namun senyum itu tidak hangat. Lebih mirip garis tipis yang dipaksakan, seperti seseorang yang sudah terlalu lama lupa cara menunjukkan perasaan. "Kamu dengar mereka ya?" katanya pelan. Arga tidak menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Juragan mendekat. Langkahnya tidak tergesa, tapi pasti, seperti seseorang yang sudah tahu akhir dari setiap kemungkinan. "Mereka dulu seperti kamu, datang, bekerja, penasaran." Ia berhenti tepat di depan Arga. Jarak mereka sangat dekat, terlalu dekat. "Tempat ini butuh keseimbangan. Ada yang pergi, ada yang tinggal." Arga merasakan sesuatu di kepalanya lagi, lebih kuat dari sebelumnya, seperti pintu yang didorong dari dalam dengan paksa. Bayangan muncul, cepat, tidak jelas, wajah-wajah asing, teriakan, kegelapan, dan satu perasaan yang paling kuat, terjebak. Arga menggigit bibirnya, mencoba bertahan, namun tubuhnya mulai kehilangan kendali. Tangannya bergerak sedikit, bukan karena keinginan, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Boneka di depannya ikut bergerak, pelan, serempak. Kepalanya miring ke arah yang sama dengan Arga, seperti cermin yang tidak sempurna. "Cocok," bisik juragan.
Satu kata, pendek, namun cukup untuk membuat segalanya terasa berubah. Tiba-tiba, suara ayam berhenti. Gumaman boneka pun mereda. Keheningan kembali, tapi kali ini lebih dalam, lebih berat, seperti ruang yang baru saja menelan sesuatu. Juragan menurunkan tangannya. Belum malam terakhir, tapi kamu sudah dipilih. Arga ingin menolak, ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Tubuhnya terasa ringan, seperti sebagian dirinya sudah lepas. Di sudut matanya ia melihat sesuatu bergerak. Salah satu boneka jatuh perlahan dari gantungan, mendarat tanpa suara. Lalu berdiri, sendiri, tanpa bantuan, menghadap ke arah Arga. Dalam cahaya merah yang redup, bentuknya terlihat lebih jelas. Ukuran, postur, semua terasa familiar, seperti bayangan yang belum selesai terbentuk. Dan di momen itu, satu kesadaran muncul dengan tajam. Yang sedang dipilih bukan sekedar tubuh, bukan sekedar jiwa, melainkan tempat, wadah. Dan ketika proses itu selesai, tidak akan ada dua yang tersisa. Hanya satu. Dan satu lainnya akan diam selamanya, menunggu giliran berikutnya. Ritual malam itu berakhir tanpa tanda jelas, seperti mimpi yang terputus sebelum mencapai puncak. Tidak ada penutup, tidak ada perintah pulang. Para pekerja hanya berbalik satu persatu, meninggalkan gudang dengan langkah yang sama seperti saat masuk. Pelan, seragam, tanpa ekspresi. Arga ikut berjalan keluar. Namun perasaannya berbeda. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan, seperti sebagian dirinya tertinggal di dalam ruangan tadi. Kepalanya penuh, bukan oleh pikiran, melainkan oleh sesuatu yang tidak bisa ia susun. Seperti potongan gambar yang dipaksakan masuk ke dalam satu bingkai yang salah. Udara malam menyambutnya, tapi tidak memberi kelegaan. Angin yang berhembus justru terasa seperti menyentuh kulit yang bukan miliknya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengembalikan kesadaran. Namun setiap tarikan terasa asing, seperti belajar bernapas dari awal. Langkahnya menuju kamar terasa lebih jauh dari biasanya. Setiap sudut peternakan tampak berubah. Bangunan yang sama kini terlihat berbeda, seperti lukisan yang dilihat dari jarak terlalu dekat. Detailnya kacau, bentuknya tidak utuh. Bayangan di tanah tampak bergerak lebih lambat dari sumbernya, seolah waktu tidak berjalan serempak. Arga berhenti sejenak. Ada sesuatu yang muncul di kepalanya. Bukan pikiran, lebih seperti kenangan. Ia melihat dirinya berdiri di depan gudang. Namun suasananya berbeda. Langit lebih gelap, pintu terbuka lebih lebar. Dan di dalam ada lebih banyak orang. Wajah-wajah yang tidak ia kenal. Namun entah kenapa terasa akrab, seperti pernah bertemu di waktu yang tidak ia ingat. Arga menggeleng cepat. Bayangan itu hilang, namun meninggalkan jejak, seperti bekas tinta yang tidak sepenuhnya terhapus. Ia melanjutkan langkah. Saat sampai di kamar, ia langsung duduk di tepi ranjang. Tangannya menekan pelipis, mencoba meredam tekanan yang terus muncul dari dalam. Namun justru di situ, sesuatu terjadi. Suara, bukan dari luar, dari dalam kepalanya. Pelan, serak, seperti suara yang dipaksa keluar dari tenggorokan kering. Jangan percaya. Arga membeku, matanya terbuka lebar. Ia tidak bergerak. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Dia bukan satu. Kalimat itu terputus, seperti radio yang kehilangan sinyal. Arga berdiri perlahan, jantungnya berdetak cepat. Ia melihat sekeliling kamar, tidak ada siapapun, tidak ada celah, tidak ada tempat bersembunyi. Namun suara itu terasa nyata, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya, tanpa bayangan. Ia menoleh cepat, kosong, namun perasaan diawasi tetap ada, seperti mata yang tidak terlihat tapi terus menatap.
Arga mundur beberapa langkah, lalu duduk kembali. Ia mencoba berpikir logis, mencari penjelasan, namun semuanya terasa tidak cukup. Karena yang ia rasakan bukan sekedar takut, melainkan kehilangan kendali. Perlahan, tangannya bergerak sendiri, naik ke wajahnya, menyentuh pipi. Kulit terasa normal, namun sensasinya tidak sepenuhnya ia kenali. Seperti menyentuh sesuatu yang pernah ia pakai, tapi bukan miliknya sekarang. Arga menarik tangannya dengan cepat. Napasnya memburu. Kepalanya kembali dipenuhi bayangan. Namun kali ini lebih jelas. Ia melihat seseorang duduk di dalam gudang, terikat. Tubuhnya lemah. Di sekelilingnya boneka-boneka tergantung. Salah satunya bergerak turun, mendekat, lalu gelap. Arga tersentak, keringat dingin membasahi dahinya. "Itu bukan aku," bisiknya pelan. Namun kalimat itu terasa rapuh, seperti keyakinan yang tidak punya dasar kuat. Malam semakin larut. Keheningan di luar terasa lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada suara ayam, tidak ada langkah, tidak ada angin. Hanya diam. Diam yang terlalu sempurna. Lalu, dari sudut kamar, terdengar bunyi pelan, gesekan, seperti kain yang ditarik di atas lantai. Arga menoleh. Di dekat pintu sesuatu terlihat. Siluet kecil. Tidak tinggi, tidak jelas bentuknya, namun cukup untuk membuat tubuhnya membeku. Siluet itu bergerak sedikit, mendekat, pelan, seperti merangkak. Arga ingin berdiri, tapi tubuhnya tidak merespons. Kakinya terasa berat, seperti terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Siluet itu semakin dekat. Cahaya bulan dari jendela menyentuhnya sedikit demi sedikit. Dan akhirnya, bentuknya terlihat. Boneka. Yang tadi di gudang, yang berdiri sendiri, kini berada di dalam kamar. Tanpa suara, tanpa langkah, namun sudah sangat dekat. Arga menahan napas, matanya tidak berkedip. Boneka itu berhenti tepat di depannya. Kepalanya perlahan terangkat, menghadap lurus. Dalam cahaya redup, wajah kain itu tampak berbeda. Lebih jelas, lebih mirip. Arga merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Karena garis jahitan itu, bentuk mata itu, lengkungan pipi itu, semuanya menyerupai dirinya. Seperti cermin yang dibuat dari bahan yang salah. Boneka itu mengangkat tangannya. Gerakannya lambat, tidak alami, namun pasti. Dan ketika ujung kain itu hampir menyentuh wajah Arga, suara kembali muncul di kepalanya. Lebih keras, lebih mendesak. "Lari sekarang." Arga tersentak, seperti tersadar dari sesuatu. Tubuhnya kembali terasa miliknya. Ia mundur cepat, menjatuhkan kursi di belakangnya. Boneka itu tetap diam, tidak mengejar, tidak bergerak, namun kepalanya tetap menghadap, mengikuti, seperti tidak ingin kehilangan arah. Arga berdiri di sudut ruangan, napasnya kacau, matanya tidak lepas dari sosok itu. Dan dalam kekacauan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Yang sedang terjadi bukan sekedar gangguan, bukan sekedar teror, melainkan proses penggantian. Perlahan, pasti, dan tanpa ia sadari, sebagian dari dirinya mungkin sudah tidak lagi berada di tempatnya. Sementara sesuatu yang lain mulai belajar bagaimana rasanya menjadi manusia. Arga berdiri di sudut kamar, napasnya belum teratur, seperti mesin yang dipaksa bekerja tanpa jeda. Boneka di depannya tidak bergerak lagi. Namun kehadirannya terasa seperti bayangan yang menempel di dinding. Diam, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa detik berlalu. Lalu 1 menit. Tidak ada perubahan. Tidak ada serangan. Hanya diam yang menekan. Namun justru itulah yang membuat segalanya terasa lebih buruk. Seperti menunggu sesuatu jatuh tanpa tahu kapan. Arga menggeser langkah perlahan ke samping. Matanya tidak lepas dari boneka itu. Setiap gerakan terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Harus hati-hati, atau semuanya pecah.
Pintu kamar hanya beberapa langkah dari posisinya. Satu-satunya jalan keluar. Ia menarik napas panjang. Lalu, bergerak cepat. Tangannya meraih gagang, membukanya dengan sekali dorong. Pintu terbuka dan Arga langsung keluar tanpa menoleh. Ia berlari. Langkahnya cepat, tidak teratur, seperti dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Lorong sempit di luar kamar terasa lebih panjang dari biasanya, seperti jalan yang terus bertambah setiap kali dilalui. Udara malam menyambut, namun tidak memberi rasa aman. Justru terasa lebih dingin, lebih kosong, seperti dunia di luar tidak lagi terhubung dengan yang ia kenal. Arga terus berlari, melewati kandang, melewati bangunan lain, menuju gerbang depan. Pikirannya hanya satu, keluar dari tempat ini. Namun saat ia hampir sampai, ia berhenti mendadak. Gerbang itu tidak ada, bukan rusak, bukan terbuka, melainkan hilang. Di depannya hanya ada pagar kayu yang memanjang tanpa ujung, seperti garis yang tidak pernah selesai digambar. Tidak ada celah, tidak ada pintu. Arga terdiam, denyut di kepalanya semakin kuat. Tidak mungkin, bisiknya. Ia berbalik, mencoba mencari jalan lain. Namun setiap arah yang ia lihat tampak sama. Deretan kandang, bangunan tua dan bayangan yang berulang, seperti berada di dalam lingkaran. Ia mencoba berjalan ke arah berbeda, langkah demi langkah. Namun beberapa saat kemudian, ia menyadari sesuatu. Gudang itu kembali di depannya, padahal ia yakin tidak menuju ke sana. Arga mundur perlahan, badannya terasa sesak. Tempat ini berubah, bukan secara fisik, tapi arah. Seperti peta yang digambar ulang tanpa aturan. Ia mencoba lagi, berjalan cepat ke arah lain, melewati kandang, melewati sumur tua, belok kanan, lalu kiri. Namun setiap jalur yang ia ambil selalu berakhir di titik yang sama. Gudang. Selalu gudang. Seperti pusat dari segala arah. Arga berhenti. Tubuhnya mulai lelah, tapi pikirannya lebih kacau. Ini bukan tempat biasa, gumamnya. Angin berhembus pelan membawa suara samar. Bukan dari kejauhan, lebih dekat, seperti berasal dari belakangnya. Arga menoleh perlahan. Tidak ada siapapun, namun suara itu kembali. Langkah, pelan, mengikuti. Arga mundur satu langkah. Langkah itu berhenti. Ia maju satu langkah. Suara itu kembali, mengikuti. Seperti bayangan yang tidak terlihat tapi selalu ada. Arga menahan napas. Lalu tiba-tiba, suara lain muncul, lebih banyak, dari berbagai arah. Langkah-langkah kecil, serempat, mendekat. Arga berputar, matanya membesar. Di antara bayangan mulai terlihat bentuk-bentuk kecil, rendah, bergerak pelan, merangkak. Boneka-boneka itu muncul dari berbagai sisi, dari balik kandang, dari balik tiang, dari sudut gelap yang sebelumnya kosong. Jumlahnya semakin banyak, puluhan, mungkin lebih. Mereka tidak berlari, tidak terburu, namun gerakannya pasti, seperti air yang mengalir ke satu titik, ke arah Arga. Napasnya memburu, ia mundur lagi, namun setiap langkah terasa sia-sia, karena mereka terus mendekat. Lingkaran mulai terbentuk, perlahan, menutup. Arga melihat ke sekeliling, tidak ada jalan, tidak ada celah, hanya boneka, dengan wajah kosong, namun posisi mereka mengarah jelas ke satu titik, dirinya. Kenapa? Suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara gesekan kain dengan tanah. Lalu, salah satu boneka berhenti, tepat di depannya. Yang paling dekat, yang wajahnya paling mirip. Boneka itu mengangkat kepala, gerakannya lebih halus dibanding yang lain, seperti lebih terbiasa. Arga membeku, jantungnya berdetak keras. Boneka itu mengangkat tangannya, pelan, seperti mengajak, seperti memanggil. Dan dalam momen itu, suara kembali muncul di kepala Arga. Namun kali ini berbeda, bukan peringatan, bukan bisikan lemah, melainkan suara yang jelas, tenang, dingin. Kamu tidak perlu lari. Arga menutup telinganya, namun suara itu tidak hilang. Semua jalan di sini memang kembali. Kalimat itu terasa seperti kunci, sesuatu yang menjelaskan segalanya. Tempat ini bukan jebakan biasa, bukan ruang tertutup, melainkan sistem, lingkaran, yang memastikan tidak ada yang benar-benar keluar.
Arga menatap boneka di depannya. Perlahan sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran bahwa semakin ia melawan, semakin dalam ia terjebak. Seperti pasir hisap, semakin berusaha lepas, semakin tenggelam. Boneka itu melangkah satu langkah lagi. Kini jaraknya sangat dekat, hanya beberapa sentimeter. Arga bisa melihat detail jahitannya, serat kainnya, dan sesuatu lain. Di balik mata kosong itu, ada gerakan. Seperti sesuatu di dalam, mengamaki, menunggu. Arga menelan ludah, tubuhnya gemetar. Namun ia tidak mundur lagi, karena untuk pertama kalinya ia mengerti satu hal yang paling menakutkan. Bukan karena tidak ada jalan keluar, melainkan jalan keluar itu sudah tidak berlaku untuknya. Dan di tempat ini, yang dipilih tidak pernah benar-benar pergi. Lingkaran boneka itu berhenti bergerak, seperti waktu yang sengaja diperlambat tepat sebelum sesuatu terjadi. Arga berdiri di tengah, tubuhnya kaku, pikirannya penuh, namun anehnya tidak lagi kacau seperti sebelumnya. Ketakutan masih ada, tapi kini bercampur dengan kesadaran yang lebih tajam, seperti seseorang yang akhirnya mengerti bahwa mimpi buruknya tidak bisa dihindari. Boneka di depannya tetap paling dekat. Wajah kain itu tidak berubah, namun ada sesuatu di dalamnya. Bukan gerakan yang jelas, bukan ekspresi, melainkan kehadiran. Seperti seseorang yang berdiri di balik jendela gelap, menatap tanpa terlihat. Arga menarik napas perlahan. Udara terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setiap tarikan napas, seperti menelan serpihan halus yang tidak terlihat, mengendap di dalam dada. Kalau ini memang lingkaran, harus ada pusatnya, gumamnya pelan. Kalimat itu muncul tanpa direncanakan, namun terasa benar. Seperti potongan terakhir dari sesuatu yang mulai tersusun. Arga mengangkat kepalanya, menatap ke arah gudang. Bangunan itu berdiri tidak jauh dari sana. Pintunya terbuka sedikit, celah gelap yang sama seperti sebelumnya. Namun kini terasa berbeda. Bukan lagi seperti mulut yang menunggu, melainkan pintu yang memanggil. Boneka di sekelilingnya tidak menghalangi, tidak mendekat lagi. Mereka hanya diam, seperti penjaga yang sudah tahu kemana arah langkah berikutnya. Arga melangkah, satu langkah. Tidak ada yang menghentikan. Langkah kedua, lingkaran tetap terbuka, seperti memberi jalan. Setiap langkah menuju gudang terasa lebih ringan dari sebelumnya. Bukan karena rasa aman, melainkan seperti beban yang perlahan dilepas. Bukan oleh dirinya, tapi oleh sesuatu yang lain. Seperti seseorang yang sedang dipersiapkan. Saat ia sampai di depan pintu, udara berubah lagi. Lebih dingin, lebih sunyi. Namun bukan sunyi biasa. Lebih seperti ruang yang menahan suara agar tidak keluar. Arga berhenti sejenak. Tangannya menyentuh pintu. Permukaannya dingin, tapi tidak seperti kayu. Lebih seperti kulit yang sudah lama tidak disentuh kehidupan. Perlahan, ia mendorongnya. Pintu terbuka tanpa suara. Di dalam, suasana berbeda dari malam sebelumnya. Tidak ada pekerja, tidak ada juragan. Hanya ruangan luas dengan lilin yang menyala lebih terang dari biasanya. Cahaya merah itu kini lebih stabil, seperti nyala yang sudah menemukan ritmenya. Boneka-boneka masih ada, namun posisinya berubah. Mereka tidak lagi tersebar, kini tersusun melingkar di tengah ruangan, membentuk pola, seperti simbol yang tidak bisa dipahami dengan logika. Arga melangkah masuk, pintu di belakangnya tertutup sendiri, pelan, tanpa suara, namun cukup untuk membuat ruang itu terasa sepenuhnya terpisah dari luar. Di tengah lingkaran, ada sesuatu, sebuah kursi, tua, kayunya gelap, penuh goresan seperti telah digunakan berkali-kali untuk tujuan yang sama. Arga menatapnya, dan tanpa perlu dijelaskan, ia tahu, itulah pusatnya. Tempat di mana semuanya terjadi, tempat di mana pilihan dibuat. Langkahnya bergerak lagi, lebih lambat, lebih pasti, seperti seseorang yang berjalan menuju sesuatu yang sudah lama menanti. Setiap langkah mendekat, suara mulai muncul lagi. Namun kali ini bukan bisikan kacau, lebih teratur, lebih jelas, seperti banyak orang berbicara dalam satu irama. Duduk, tunggu, terima. Kata-kata itu berulang, seperti mantra yang tidak berhenti.
Arga merasakan tekanan di kepalanya kembali, namun kali ini tidak menyakitkan. Lebih seperti dorongan, seperti tangan yang menuntun. Ia sampai di depan kursi, berhenti, menatap. Kayu itu tampak biasa, tapi aura di sekitarnya terasa berat, seperti pusat gravitasi yang menarik segalanya. Arga mengangkat tangannya, ragu, namun hanya sesaat, karena dorongan itu semakin kuat. Perlahan, ia duduk. Begitu tubuhnya menyentuh kursi, semua suara berhenti. Seketika, keheningan jatuh seperti tirai tebal. Lilin-lilin berhenti berkedip. Udara terasa diam, terlalu diam. Arga menahan napas. Lalu, sesuatu menyentuh bahunya. Dari belakang, dingin, halus, seperti kain, namun lebih berat. Ia tidak menoleh. Tidak bisa. Tubuhnya terkunci. Satu persatu sentuhan lain muncul. Di lengan, di punggung, di leher. Seperti banyak tangan yang perlahan menempel. Tidak kasar, tidak menyakitkan, namun pasti. Seperti proses yang sudah sering dilakukan. Arga menutup mata. Bayangan muncul, namun kali ini berbeda. Lebih jelas. Ia melihat orang-orang duduk di kursi yang sama. Satu persatu. Wajah mereka kosong, lalu perlahan berubah menjadi boneka. Atau mungkin sebaliknya. Ia tidak bisa membedakan, karena batasnya hilang. Tiba-tiba, suara muncul lagi. Namun bukan dari banyak arah. Hanya satu. Dekat. Sangat dekat. Tepat di telinganya. Kamu sudah sampai. Arga membuka mata. Di depannya, berdiri seseorang. Juragan. Namun ada yang berbeda. Wajahnya tidak stabil. Seperti bayangan di air yang terganggu. Kadang jelas, kadang berubah. Seperti terdiri dari lebih dari satu bentuk. Kamu pikir ini tentang mereka? Katanya pelan. Arga tidak menjawab. Tubuhnya tidak bisa. Juragan tersenyum. Kamu salah. Ia mendekat. Sangat dekat. Dan sekarang, ia berbisik. Giliranmu. Dalam sekejap, semua lilin padam. Gelap total. Namun dalam kegelapan itu, Arga masih bisa merasakan satu hal. Dirinya masih ada, tapi tidak lagi sendiri. Seperti ada sesuatu yang lain. Sudah mulai menempati ruang yang sama. Gelap tidak hilang, namun berubah bentuk. Bukan lagi ketiadaan cahaya, melainkan ruang pekat yang terasa padat, seperti berada di dalam air tanpa permukaan. Arga masih duduk di kursi itu. Ia tahu, karena dingin kayu masih menempel di punggungnya. Namun tubuhnya terasa jauh, seperti milik seseorang yang sedang ia pinjam. Suara tidak kembali. Tidak ada bisikan. Tidak ada gumaman. Hanya satu hal yang tersisa. Kesadaran. Dan kesadaran itu tidak lagi tunggal. Seperti dua bayangan yang tumpang tindih, ia merasakan dirinya dan sesuatu yang lain berada di tempat yang sama. Perlahan, sesuatu mulai muncul. Bukan dari luar, dari dalam. Seperti tirai yang dibuka pelan, memperlihatkan ruang yang sebelumnya tersembunyi. Arga melihat, namun bukan dengan mata. Lebih seperti mengingat sesuatu yang tidak pernah ia alami. Ia berada di gudang, namun bukan sebagai dirinya. Ia melihat seseorang duduk di kursi. Wajahnya tidak jelas, tubuhnya kaku. Di sekelilingnya, boneka-boneka berdiri. Bukan tergantung, berdiri, mengelilingi. Dan di belakang kursi itu, berdiri sosok lain. Juragan, atau yang memakai wajah juragan. Tangan sosok itu terangkat, perlahan menyentuh kepala orang di kursi. Lalu, bayangan berubah. Orang di kursi tidak bergerak, namun sesuatu keluar dari tubuhnya. Tidak terlihat jelas, tapi terasa seperti kabut tipis yang ditarik perlahan. Dan saat itu terjadi, boneka di depan kursi bergerak, mendekat, menerima, lalu masuk ke dalam tubuh yang kosong. Arga merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Potongan itu tersusun. Akhirnya jelas, ini bukan pemindahan biasa, bukan sekadar mengambil, melainkan pertukaran. Yang lama keluar, yang baru masuk, dan yang mengendalikan semua itu
tidak pernah benar-benar berubah. Bayangan berhenti, gelap kembali. Namun kini Arga mengerti, ia bukan korban pertama dan bukan yang terakhir. Ia hanya giliran berikutnya. Perlahan ia mencoba bergerak. Tangannya terangkat sedikit, namun terasa aneh. Tidak sepenuhnya miliknya, seperti sarung tangan yang terlalu sempit. Lalu cahaya muncul. Satu titik, kecil, dari kejauhan. Semakin lama semakin besar, seperti mata yang perlahan terbuka. Dan saat cahaya itu cukup terang, Arga melihat dirinya sendiri berdiri di depan. Tubuh, wajah, semua sama, namun ekspresinya berbeda. Kosong, diam, seperti wadah yang belum terisi. Arga menatapnya, atau sesuatu di dalam dirinya yang menatap. Sosok itu melangkah mendekat, pelan, tenang, tanpa ragu, seperti sudah tahu perannya. Dan dalam momen itu, suara muncul lagi, namun bukan dari luar, dari dalam, lebih berat. Tidak perlu takut. Arga ingin melawan, ingin menolak, namun keinginan itu terasa jauh, seperti suara yang berasal dari tempat yang tidak bisa dijangkau. Sosok di depannya berhenti, sangat dekat, hanya satu langkah, lalu mengangkat tangan, meniru gerakan yang sama seperti boneka sebelumnya. Perlahan, pasti, dan saat ujung jari itu hampir menyentuh wajah, Arga merasakan sesuatu lepas. Bukan sakit, bukan juga hilang. Lebih seperti dipindahkan, seperti air yang dituangkan dari satu wadah ke wadah lain. Tidak hancur, tidak lenyap, hanya berubah tempat. Gelap kembali datang. Namun kali ini berbeda. Lebih ringan, lebih jauh, seperti ia tidak lagi berada di pusatnya. Cahaya muncul lagi, namun kali ini dari arah berbeda. Arga membuka mata, atau sesuatu yang kini menggunakan matanya. Gudang terlihat seperti biasa. Lilin menyala, boneka-boneka kembali tergantung. Tidak ada lingkaran, tidak ada kursi, hanya ruangan kosong, tenang, sunyi. Ia berdiri, tubuh terasa normal, ringan, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Di depannya, pintu terbuka. Udara pagi masuk perlahan, segar, berbeda dari sebelumnya. Arga melangkah keluar. Langit cerah, kabut tipis mulai hilang. Suara ayam kembali terdengar. Biasa, seperti hari pertama. Beberapa pekerja berjalan di sekitar. Mereka terlihat normal, berbicara, tertawa pelan, seperti tidak ada yang aneh. Arga melangkah melewati mereka. Tidak ada yang memperhatikannya. Semuanya terasa wajar. Namun saat ia melewati kandang, matanya menangkap sesuatu. Seekor ayam menatapnya. Diam, tidak bergerak. Dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang terasa akrab, seperti mengenali. Arga berhenti sejenak, namun hanya sesaat, karena langkahnya terus berjalan, seperti sudah tahu kemana harus pergi. Di kejauhan, sosok juragan berdiri, tersenyum, tenang, seperti biasa. Namun kini, Arga membalas senyum itu, dengan cara yang sama, tanpa ragu, tanpa beban, seolah semuanya memang sudah pada tempatnya. Dan di dalam gudang yang kembali sunyi, satu boneka baru tergantung. Wajahnya belum sempurna, namun garisnya mulai terbentuk. Perlahan, menyerupai seseorang yang dulu pernah datang, penasaran, takut, dan percaya bahwa ia masih memiliki pilihan. Namun seperti semua yang lain, yang tersisa darinya kini hanya peran yang akan terus dimainkan, tanpa akhir. Sekarang, coba pikir. Kalau suatu hari kamu berada di tempat itu dan melihat boneka dengan wajahmu sendiri tergantung di gudang,
Apakah kamu masih yakin yang keluar dari sana itu benar-benar kamu? Atau justru sesuatu yang lain sedang memakai hidupmu sekarang?